Budidaya Daring, Bab ke-14, Serangan Pedang Berdarah. Busur cahaya merah menyapu hutan dan langsung memenggal kepala keras setinggi 3 meter itu tanpa memperingatkannya. Pemahamanmu dengan Bloody Sword Strike telah mencapai level baru. Level penguasaan serangan pedang berdarah 1A, 2. Serangan pedang berdarah, peringkat, bumi, tingkat penguasaan, 2. Deskripsi, mengkonsumsi 90.000 Ki. Harus menggunakan pedang untuk mengaktifkan teknik dari Sekte Darah. Ketika Yuan memperhatikan bagaimana konsumsi Ki telah meningkat 100 kali lipat dengan peningkatan 1 tingkat penguasaan, rahangnya jatuh karena terkejut. Bukankah Heaven Splitting Sword Strike-nya membutuhkan 1 juta Ki untuk diaktifkan pada level penguasaan 2 pada tingkat ini? Rekan Taois Yuan benar-benar tidak bisa dimengerti. Mo Zhou gemetar kaget saat dia melihat Yuan membunuh monster tingkat tinggi dengan mudah, dan semuanya dalam satu serangan. Bahkan kera banteng roh magang tingkat tinggi itu terbunuh dalam satu serangan. Sejak mereka bertemu dan memutuskan untuk mengunjungi Sekte Pedang Terbang, Yuan akan memburu setiap monster di jalan mereka, mengumpulkan beberapa inti monster lagi. 11 sejauh ini. Ya, Yuan menghitung jumlah inti monster yang dia peroleh. Dan bundel inti monster berkilau dalam genggaman Yuan membuat Mo Zhou tercengang sampai ke intinya, yang mengira dia berada di rumah lelang. Begitu banyak inti monster, Mo Zhou berseru dengan keras. Inti monster adalah semua sumber daya berharga yang sangat membantu pembudidaya dengan budidaya mereka, dan mereka sangat diinginkan oleh pembudidaya dari semua tingkatan. Dan karena hanya dapat diperoleh melalui monster tingkat tinggi, mereka dianggap langka dan sulit diperoleh. Tapi sekarang di depan matanya, ada selusin dari mereka semua berkumpul di satu telapak tangan. Kamu menganggap ini banyak, itu bahkan tidak akan mengisi celah di antara gigiku jika aku memakan semuanya. Yuan menghela nafas. Apa? Mo Zhou tidak dapat memahami arti di balik kata-katanya. Tetapi dia memiliki firasat bahwa dia akan menyesalinya jika dia tahu. Jadi dia memutuskan untuk mengabaikannya. Tanda hubung. Kita telah bertemu dengan banyak monster tingkat tinggi. Bukan, itu sudah yang ke-6. Mo Zhou merenung saat monster tingkat tinggi lainnya jatuh ke tanah dengan kepala terlepas dari lehernya. Kamu benar-benar suka memenggal kepala. Lagi pula, ini efisien dan mudah. Yuan tersenyum santai. Cih, tidak ada inti monster dari yang ini. Mudah. Ya, Mo Zhou dalam hati membandingkan Yuan dengan terpilih di sektenya. Apakah mereka bisa mengucapkan kata-kata berani seperti itu dengan santai? Apakah mereka juga bisa memenggal kepala monster tingkat tinggi dengan begitu mudah? Kemungkinan besar tidak. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepala Mo Zhou. Karena dia adalah seorang kultivator nakal, ada kemungkinan saya bisa mengikatnya untuk bergabung dengan Sekte Pedang Terbang kami. Jika Sekte Pedang Terbang menerima seorang jenius seperti dia ke dalam barisan mereka pasti akan sangat senang. Sial, mereka bahkan mungkin menganggapnya sebagai kandidat sebagai pemimpin sekte masa depan. Katakan, Taois Yuan, apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte? Dia memutuskan untuk bertanya padanya. Yuan memikirkannya sejenak dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu keberadaan yang disebut sekte ini sampai hari ini. Jadi tidak, saya tidak pernah memikirkannya. Lalu apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Sekte Pedang Terbangku? Saya yakin Sekte akan menyambut Anda dengan tangan lebar. Sementara Yuan merenung, Xiao Hua memutuskan untuk membuka mulutnya dan berbicara. Saudara Yuan, kamu tidak perlu bergabung dengan Sekte, itu hanya akan menghambat pertumbuhan Anda. Xiao Hua percaya bahwa saudara Yuan akan tumbuh lebih kuat lebih cepat ketika bersama dengan Xiao Hua sebagai seorang kultivator nakal. Mulut Mo Zhou ternganga saat mendengar kata-kata Xiao Hua. Karena dia diam, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia bertanya-tanya tentang hubungan mereka. Jika saya pernah bergabung dengan sekte, itu hanya untuk bersenang-senang, kata Yuan. Namun, masih terlalu dini bagi saya untuk bergabung dengan sekte manapun. Jadi saya harus menolak tawaran itu untuk saat ini. Apakah begitu? Sementara Mo Zhou putus asa karena Yuan menolak tawarannya. Dia mengerti bahwa masih ada harapan baginya untuk bergabung dengan Sekte Pedang Terbang di masa depan. Kalau begitu, jika kamu ingin bergabung dengan Sekte,
silakan datang ke Sekte Pedang Terbangku. Aku akan mengingatnya. Tanda hubung. Setelah berjalan beberapa jam lagi, rombongan akhirnya tiba di sebuah lembah luas yang dikelilingi pegunungan tinggi. Ini adalah Sekte Pedang Terbang. Yuan terpesona oleh pemandangan 1000 pedang melayang di udara di atas lembah. Tampak seolah-olah ada atap yang terbuat dari pedang yang menutupi tempat itu. Itulah formasi 1000 pedang. Itu adalah formasi pertempuran peringkat surga. Jika diaktifkan, mereka semua akan menyerang sekaligus, seperti hujan panah. Padahal, sudah lebih dari 100 tahun sejak terakhir kali diaktifkan. Mo Zhou ingin meninggalkan kesan mendalam pada Yuan dengan kekuatan sekte, berharap itu akan meningkatkan peluang dia bergabung dengan sekte. Kata-kata Mo Zhou dan pemandangan yang luar biasa itu memang meninggalkan kesan yang mendalam di dalam diri Yuan, yang belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Adapun Xiao Hua, dia hanya meliriknya sebentar sebelum membuang muka. Tolong tunggu di sini sebentar sementara aku pergi meminta izin untuk memberimu tur keliling sebagai tamu. Yuan mengangguk dan menunggu di luar untuknya. Garis bawah, seorang kultivator nakal yang jenius, katamu. Seorang lelaki tua duduk di kursi kayunya yang indah. Tatapannya seperti pemuda yang berdiri di depannya. Itu benar, Penatua Jiang. Dia berhasil membunuh kadal api tingkat tinggi dengan satu serangan pedang. Bahkan menusuk sisiknya yang seperti baja yang dikenal karena pertahanannya yang tak tertembus. Mo Zhou berbagi pengalamannya dengan Yuan kepada orang tua di depannya. Orang tua itu adalah Penatua Jiang, seorang tetua sekte dari Sekte Pedang Terbang, yang juga bertanggung jawab atas administrasi sekte tersebut. Jika pemuda ini benar-benar sebaik yang Anda puji, maka saya ingin bertemu dengannya sendiri. Penatua Jiang berdiri dan berjalan menuju pintu. Apa yang kamu tunggu? Ayo pergi. Ya, Mo Zhou memimpin Penatua Jiang keluar dari sekte tempat Yuan dan Xiao Hua menunggu dengan sabar. Rekan Taois Yuan, terima kasih sudah menunggu. Magang roh tingkat ke-9 berapa umurmu? Anak muda. Penatua Jiang bisa memberitahu basis kultivasi Yuan dengan sekali pandang. Kamu tampaknya seusia Mo Zhou. Tidak buruk untuk seorang kultivator nakal yang berkultivasi tanpa bimbingan yang tepat. Dia mengangguk dengan persetujuan. Ini Penatua Jiang. Dia bertanggung jawab atas administrasi sekte untuk murid-murid pengadilan luar. Mo Zhou memperkenalkan Penatua Jiang kepada Yuan. Saya mengerti. Senang bertemu denganmu, Penatua Jiang. Petik 2. Penatua Jiang dengan lembut menyikat janggut putihnya dan berkata, saya akan langsung ke intinya. Apakah Anda ingin bergabung dengan Sekte Pedang Terbang saya sebagai murid? Sekte memberikan manfaat dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya kepada murid-muridnya untuk membantu mereka tumbuh. Jika Anda bergabung, maka basis kultivasi Anda pasti akan meningkat lebih cepat dari sebelumnya. Mungkin Anda bahkan memenuhi syarat untuk menjadi murid pengadilan negeri suatu hari nanti. Petik 2. Murid pengadilan dalam. Yuan bertanya-tanya apakah murid-murid pengadilan dalam berarti menjadi seperti kakak kelas. Penatua Jiang mengerutkan kening dan menatap Mo Zhou. Penatua Jiang, Anda tahu, Taois Yuan sebenarnya tidak pernah menyadari keberadaan sekte sampai hari ini. Oleh karena itu mengapa dia ingin mengunjungi Sekte Pedang Terbang kami? Mo Zhou menjelaskan kepadanya dengan senyum pahit. Apa? Bagaimana itu mungkin? Penatua Jiang meragukan kata-katanya. Tetapi bahkan seorang idiot pun bisa memberikan alasan yang lebih baik. Penatua Jiang menatap Yuan lagi, dan dia menghela nafas. Apapun, aku tidak peduli dengan keadaanmu. Sehat, apa jawabanmu? Saya akan menerima Anda sebagai murid pengadilan luar saat ini jika Anda menginginkannya. Petik 2. Mo Zhou melihat kesempatan itu dan mendesak Yuan. Daois Yuan, kamu benar-benar beruntung. Dalam keadaan normal, seseorang harus lulus ujian masuk sebelum mereka diterima di sekte sebagai murid. Namun, Penatua Jiang di sini memiliki wewenang untuk menerima Anda ke dalam sekte tanpa kerumitan itu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang membuat siapapun rela mati. Katanya dengan penuh semangat. Yuan terdiam sejenak, namun, terlepas dari tawaran yang menggiurkan, Yuan masih menggelengkan kepalanya. Meskipun saya menghargai tawaran yang ramah, saya harus menolak. Mengapa? Seru Mo Zhou.
Bagaimana orang bisa membiarkan kesempatan seperti itu sia-sia? Ini bisa menjadi tiketnya untuk menjadi murid pengadilan dalam dari sebuah sekte besar seperti Sekte Pedang Terbang. Sebuah kesempatan bagi setiap murid pengadilan luar seperti Mo Zhou untuk mati. Seperti yang sudah saya katakan, saya belum siap untuk bergabung dengan faksi manapun. Saya sedang menunggu seseorang. Dan sampai dia tiba, saya tidak akan membuat keputusan besar apapun, kata Yuan. Xiao Hua melirik Yuan ketika dia menyebutkan bahwa dia sedang menunggu seseorang. Siapa orang ini? Baiklah, Penatua Jiang berkata dengan mata terpejam. Jika itu adalah keputusanmu maka jadilah itu. Namun, jangan kembali suatu hari dan meminta kemurahan hati saya lagi karena Anda telah kehilangannya sekali. Mo Zhou menghela nafas. Semua usahanya sia-sia dalam waktu sesingkat itu. Mungkin alasan Penatua Jiang tidak melakukan upaya nyata untuk mengejar Yuan adalah karena dia masih belum sepenuhnya mempercayai kata-katanya, bahwa Yuan adalah keajaiban yang bahkan mungkin tidak dapat ditandingi oleh murid-murid Istana Dalam. Tentang Tur, apakah saya masih diizinkan untuk melihat sekte Anda? Yuan bertanya dengan ekspresi licik. Dia masih ingin melihat ke dalam bahkan setelah semua yang dia katakan. Mo Zhou memandang Penatua Jiang dengan sudut matanya, menunggu jawabannya. Penatua Jiang dengan dingin mendengus dan berkata, biarkan dia melihat apa yang dia lewatkan. Dia berjalan pergi sesudahnya. Petik 2. Yuan terdiam. Menolak tawaran Penatua Jiang pasti telah menyinggung perasaannya. Mo Zhou menghela nafas lagi dan berkata dengan ekspresi meminta maaf. Jangan terlalu mengkhawatirkannya, Taois Yuan. Itu salahku untuk memulainya. Jika aku tidak berbicara begitu tinggi tentangmu di depan Penatua Jiang dengan maksud untuk merekrutmu maka ini tidak akan pernah terjadi. Yuan menepisnya dan berkata, aku tidak keberatan. Lagi pula, dia hanya orang tua yang pemarah. Orang tua Ge Grumpy. Taois Yuan, tolong jangan pernah biarkan dia mendengar Anda mengatakan bahwa di depannya atau dia pasti akan membunuhmu. Mo Zhou, dengan ekspresi ketakutan, berbalik untuk melihat apakah Penatua Jiang atau tidak, telah mendengar Yuan. Ketika dia tidak bisa melihat sosok Penatua Jiang, Mo Zhou menghela nafas lega. Lupakan dia dan ayo cepat masuk. Saya sudah gatal untuk melihat bagian dalam sejak melihat formasi 1000 pedang. Yuan berkata dengan nada mendesak. Mo Zhou tersenyum pahit dan berkata, baiklah, ikuti aku. Dia berbalik dan memimpin keduanya masuk, di mana para murid terlihat sibuk. Wow, mereka semua membawa pedang. Mata Yuan berkedip-kedip karena gembira. Dia tidak bisa lebih bersemangat saat ini. Di matanya, tempat ini hanya memohon untuk dia jelajahi. Bersambung.